Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, sudah ada reporter Berita 1, Kelvin Sipahutar, serta juru kamera Gilang Rahman. Ya, selamat siang Kelvin. Seperti apa suasana di hari kedua MPLS hari ini, Kelvin? Ya baik, Vini, kalau suasana MPLS di SMAN 9 Jakarta ini memang untuk MPLS-nya sendiri ini masih berlangsung, Vini, dan ini merupakan hari kedua setelah hari kemarin merupakan hari pertama, dan nantinya MPLS untuk kelas 10 di SMAN 9 ini masih akan berlangsung sampai hari Jumat mendatang, Vini dan juga pemirsa. Untuk MPLS hari ini, Vini, tadi kalau kami lihat memang dimulai dengan upacara pembukaan dan dilanjutkan dengan amanat oleh guru, dan dilanjutkan lagi dengan rangkaian agenda pengenalan lingkungan sekolah lainnya, Vini dan juga pemirsa. Dan Vini, untuk MPLS di SMAN Negeri 9 Jakarta ini tadi memang sudah dimulai sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, tetapi memang sekitar pukul 6 pagi pun para siswa-siswi ini sudah mulai berbondong-bondong dengan diantar oleh orang tuanya, Vini dan juga pemirsa. Tetapi Vini, tadi kalau kami lihat juga ada sebagian siswa-siswi yang terlambat begitu, walaupun memang terlambatnya hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit, tetapi mereka tetap dihitung terlambat dan tadi dipisahkan dari barisan pada saat upacara, dan kemudian ini dimintai keterangannya oleh pihak panitia dan diingatkan dan diharapkan tidak mengulangi begitu keterlambatannya. Ini kalau kita lihat merupakan upaya begitu untuk mewujudkan budaya manajemen waktu yang baik, Vini, sehingga diharapkan pada saat kegiatan belajar mengajar ini sudah berlangsung, tradisi ataupun disiplin tepat waktu ini dapat dilakukan, Vini. Yang menarik juga tadi, Vini, ada beberapa siswi ini yang kedapatan memakai make up begitu, dan ini membuat panitia ini mengarahkan siswi yang memakai make up itu untuk kemudian dihapus, dan memang untuk aturan make up ini dilarang begitu, Vini, tidak hanya saat MPLS saja tetapi juga pada saat sekolah ini sudah berlangsung juga, tidak hanya untuk kelas 10 tetapi juga dari kelas 10, 11 dan juga kelas 12, Vini. Kelvin, menarik sekali tadi Anda mengatakan bahwa ada yang terlambat meskipun hanya 1-3 menit, kemudian juga ada yang menggunakan riasan. Lantas, sanksi apa yang didapatkan oleh para murid tersebut di hari kegiatan MPLS ini? Dan apakah di tempat Anda melaporkan saat ini masih terlihat ada beberapa orang tua yang mengantar, atau memang acara kegiatannya ini sudah selesai, Kelvin? Ya baik, Vini, kalau sanksi mungkin ini saya harus mengkonfirmasi lebih lanjut ke pihak panitia. Vini, maksud kami, tetapi memang yang jelas tadi siswa atau siswi yang kedapatan terlambat begitu atau melanggar aturan ini dipisahkan dan diingatkan begitu untuk tidak melakukan pelanggaran yang serupa, Vini, baik itu datang terlambat atau bahkan memakai make up begitu. Dan tadi Anda menyinggung apakah tadi begitu ada orang tua yang mengantar? Ya, iya, betul sekali, yang mengantar pada saat siswa-siswi ini masuk ke sekolah begitu untuk MPLS ataupun untuk kegiatan belajar mengajar khusus kelas 11 dan juga 12. Tidak hanya ibu-ibu saja, Vini, tetapi ini juga banyak para ayah begitu yang datang untuk mengantar anak-anaknya. Dan ternyata, Vini, orang tua murid ini untuk mengantar anaknya bukan cuma pada hari pertama dan hari kedua saja, tetapi kalau saya tadi mencoba bertanya-tanya kepada beberapa orang tua murid, khususnya para ayah, ternyata mereka sudah biasa mengantar anaknya untuk ke sekolah dari bangku SD, Vini dan juga pemirsa. Saat ini memang tadi informasinya akan ada penjemputan juga gitu oleh beberapa orang tua di sekolah, tapi untuk jam sekarang nampaknya belum ada orang tua begitu yang akan menjemput anaknya untuk selesai MPLS ataupun sekolah, karena sampai saat ini MPLS dan juga kegiatan belajar mengajar masih berlangsung. Tapi saya punya statement atau pernyataan dari para ayah yang tadi mengantar anaknya untuk bersekolah tepat pada pagi hari. Berikut alat cuplikannya, Vini. Dari sejak SD biasanya saya nganter. Oke, sekarang berarti anaknya naik SMA ya, Pak? SMA, iya. Oke. Selama perjalanan paling nggak kita bisa ngobrol. Dan kalau pulang kadang suka saya jemput juga, jadi suka keluh kesah di sekolah atau cerita-cerita di sekolah. Jadi lebih banyak waktu dengan orang tua. Jadi kita tahu anak kondisinya seperti apa tadi di sekolah, ya paling tidak dia bisa curhat sama kita, bukan sama handphone. Anaknya senang kalau diantar. Senang diantar? Iya. Kalau saya berhalangan, saya bilang naik Gojek agak-agak
gimana gitu. Tapi kalau saya antar ya lebih senang dia. Udah dekat gitu, pengen diantar terus sama bapaknya gitu. Kalau bisa diantar terus katanya. Kalau diantar itu dari SD. Dari SD. Iya. Soalnya saya itu masuk siang. Jadi sempat ngantar pagi. Nggak antar sekolah. Ya kalau untuk nganter ya bisa anak juga aman, nggak tepat waktu kalau itu ya segitu. Jadi momen untuk bercerita. Iya, benar. Soalnya kalau kita pulang kerja kadang suka nggak sempat. Tapi kalau lagi pas nganter suka ngobrol gitu kan. Iya. Oh, anaknya sendiri Pak, senang diantar? Ya senang. Soalnya kalau Ya, misalnya baik Vini, itu dia tadi beberapa pernyataan dari orang tua, khususnya para ayah yang pada saat tadi pagi ini begitu antusias mengantarkan anaknya ke sekolah. Kalau kita lihat pernyataan dari para ayah ini, Vini, ini memang mereka tidak hanya mengamalkan begitu imbauan pemerintah dalam upaya untuk mengantarkan anak ke sekolah, Vini. Tetapi kalau kita lihat dari pernyataan para orang tua, khususnya para ayah ini, mereka juga ingin mengambil momentum ini sebagai upaya untuk mempererat hubungan antara orang tua dan juga anaknya. Vini, kembali ke Anda. Rindu ya dengan momen saat ayah mengantarkan saya ke sekolah. Baik, terima kasih banyak atas informasinya. Reporter Berita 1 Kelvin Sipahuta serta juru